tidak bisa menutup mata dan telinga bahwa kekerasan seksual terjadi di mana saja, kapan saja, dan menyerang siapa saja, tanpa memandang status, jabatan, gender, dan usia. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang mendapat perhatian masyarakat global ialah kekerasan seksual pada anak. Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism, kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa, seperti orang asing, sekandung atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual ini biasanya dilakukan dengan penuh paksaan, ancaman, dan tekanan. Pelaku kekerasan seksual sangatlah beraneka ragam, dimulai dari orang terdekat seperti kerabat dan keluarga korban, atau biasa disebut familial abuse, dan orang yang berada di luar lingkungan keluarga, atau biasa disebut extrafamilial abuse. Adapun bentuk perilaku kekerasan seksual yang umumnya menimpa anak ialah tindakan seksual secara fisik, seperti menyentuh atau mencium korban, meraba dan melihat alat kelamin korban, melakukan perkosaan, melakukan intimidasi seksual, melakukan eksploitasi seksual, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk tindakan fisik sendiri dapat berupa menyebarkan video yang tidak senonoh atau video pornografi. Anak yang mendapatkan kekerasan seksual biasanya akan mengalami dampak psikologis yang besar, seperti stres pasca trauma dengan gejala stres yang hebat, senantiasa gelisah, dan trauma yang mendalam serta berkepanjangan. Selain itu, anak pula akan kehilangan semangat hidupnya, senantiasa membenci lawan jenis, dan memiliki keinginan untuk balas dendam atas apa yang telah ia dapatkan. Tentunya hal tersebut sangat membahayakan, bukan, bagi kondisi anak itu sendiri. Untuk itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual anak di Indonesia ialah dengan melakukan upaya pencegahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Bagi anak, berteriaklah jika ada orang asing yang menarik bajumu dengan sengaja, memberimu hadiah, atau melakukan kontak fisik dengan sengaja. Sedangkan bagi orang tua, mereka harus memberikan sex education sejak dini kepada anak dengan cara memberitahu bagian tubuh mana yang tidak boleh diperlihatkan dan disentuh oleh orang lain. Kemudian meningkatkan komunikasi agar anak merasa nyaman dan aman, serta menjadi sahabat anak terutama dalam mendengarkan keluh kesah anak sehingga dapat menjadi teman anak yang baik. Selain melakukan upaya preventif atau pencegahan, kita juga dapat melakukan upaya represif, di mana di sini anak harus berani untuk berbicara dan bercerita atas kejadian apa yang telah menimpanya kepada keluarga, kerabat, teman, guru, ataupun melaporkan kepada pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya solusi tersebut dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia.